Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Naufal Setianto. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali akan mereaksi ya sebuah cuplikan video. Kali ini video yang akan kita reaksi adalah video dari Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA, hapus. Kebiasaan TK misalnya kegiatan manasik ditunda, nggak ada kaitannya. Anak TK kok manasik, toh nanti kalau kita pergi haji latihan manasik juga. Pergi umroh latihan manasik juga, ngapain sejak TK sudah manasik? Intinya satu kan itu kegiatan yang siklus ekonomi, apa kemiskinan yang dilahirkan? Yang ikut manasiknya cucunya, kakeknya, neneknya ikut naik truk semua. Meninggalkan pekerjaan di rumah. Betul. Ini ditekan. Untuk itu apa tujuannya? Satu, orang tua tidak dirampok oleh kegiatan pendidikan. Orang tua tidak dirampok untuk berobat. Orang tua tidak dirampok untuk kebutuhan gaya hidup anak-anaknya. Semua ditekan ini. Kalau semua ditekan ini, kemudian anak-anaknya diarahkan pada produktivitas, saya yakin ini selesai secara bertahap. Tapi menurut saya ya, acara wisuda dari TK, SD, SMP, SMA itu kalau ditiadakan sama sekali ya, kayaknya kurang afdol gitu ya. Lebih baik tetap diadakan ya, tapi dengan anggaran yang seminimal mungkin. Terus soal manasik ya, anak TK, saya setuju kalau manasik itu ditiadakan sama sekali, dihapus ya, karena itu menurut saya nggak penting. Padahal manasik itu adalah tujuannya untuk melaksanakan umroh ataupun ibadah haji. Nah ya, anak-anak kecil ini nanti kalau dewasa itu belum tentu kepake mereka latihan umroh atau latihan manasik itu belum tentu kepake ya. Kecuali kalau udah dewasa ya, banyak duit, banyak uang, terus niat untuk umroh atau ibadah haji, baru ya kan latihan manasik itu terpakai. Kita akan memboikot. Nah ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy, ya namanya juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa, ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Insya Allah saya mengikuti YouTube-nya beliau itu saya senang dan saya mengapresiasi banyak kebijakan ya beliau yang pro rakyat. Tapi mungkin dalam konteks ini beliau barangkali lupa atau katakanlah hilaf itu aja. Mohon untuk dievaluasi. Gimana Pak? Ada ancaman terhadap sektor pariwisata Pak mengenai kebijakan ini? Ya jelas dong. Tadi kan apa sudah, ya tingkat hunian yang mau ke sini turun. Ya kita mau ingin memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Cirebon, misalnya batik, ya kuliner, ya empal gentong, dan orangnya akhirnya pada segan nantinya ke sini. Itu sudah ada Pak, ancaman itu sudah ada Ya, penurunan. jelas. Ini salah satu indikatornya. Ya ini mungkin pengusaha travel kira-kira gimana nih Pak? Bapak pada ngelunggah. Sebenarnya sih saya setuju dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang menghilangkan namanya study tour ya. Saya rasa kalau tidak ada study tour, menurut saya nggak terlalu berpengaruh untuk objek pariwisata. Mungkin yang terpengaruh adalah jasa travel ya, transportasi wisata ya, karena itu kan mengandalkan rombongan orang-orang yang ingin berwisata. Tapi kalau dampak objek wisatanya, saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Karena kan masyarakat atau siswa itu bisa mengadakan sendiri study tour atau acara piknik ya di luar lingkungan sekolah. Nanti saya akan mengajak para bupati
wali kota untuk bikin komitmen bersama, termasuk tidak lagi menggunakan sistem pelajaran digital di sekolah-sekolah dengan perangkat HP. Karena di negara-negara maju sekarang sudah terbukti daya hafal dengan perangkat digital itu rendah. Lebih baik menggunakan buku lagi. Karena apa? Karena otak kiri, otak kanan anak-anak kita lagi tumbuh dan harus berkembang. Nah, nanti akan kita buat selepas dari kegiatan retreat di Magelang. Saya akan segera bertemu dengan para bupati wali kota dan akan bikin komitmen bersama tentang pengembangan pendidikan Jawa Barat berkarakter, sehingga anak-anak tumbuh karakternya sebagai anak-anak, remaja tumbuh karakternya sebagai remaja, dewasa tumbuh karakternya sebagai dewasa. Orang gunung paham karakter gunung, orang laut paham karakter laut, orang kota paham karakter kota, dan mampu mengembangkan ekosistem ekonomi sehingga anak-anak Jawa Barat ke depan menjadi penguasa di Nusantara ini, dan bila perlu mereka bisa berekspansi menjadi tokoh-tokoh dunia. Yuk kita jalan kaki lagi. Kembali lagi, saya setuju sekali dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi, tetapi ada plus minusnya ya, tetapi ada positif dan ada negatif. Memang kita sebagai manusia ya tidak terlepas dari yang namanya perkembangan teknologi ya. Kita tidak bisa melawan yang namanya kemajuan teknologi. Kita harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman ya. Ini yang dibuat oleh Forum Silaturahmi Orang Tua Siswa. 15.000 seperti ini. Oh, dia Sekarang memberikan kita lihat yang dibuat oleh orang uang tuanya. 15.000 Ini 15.000 hasil kepada orang dikasih tua. Uangnya ke orang tuanya. Ini hasil masakannya. Dimasak di rumah, bawa ke Ini saya sekolah. ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah. Ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya sendiri gratis. Satu kali untuk selamanya. Menurut saya, kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini gagasannya Deddy Mulyadi ya, karena orang ribut makan siang gratis. Gagasan saya itu karena saya udah nerapin ini lama. Tahu kesukaan anak kalau orang tua. Dan tahu kesukaan anak. Oh, ini lebih keren lagi ini. Ini 15.000 ini. Lebih keren lagi. Ayamnya ayam kampung. Tempenya 2, tahu 1, telur 1, jeruknya gede, plus nasi. Ah, ya kan? Tambah bonus lagi, sayur daging. Oh, 15 ribuan yuk. Ini 15.000 ya. Paket 15.000 buatan orang tua. Kan bisa perbandingan kan, yang dikolektifkan, dimasak oleh Forum Silaturahmi Orang Tua Siswa, dan uangnya yang diserahkan pada orang tua siswa. Dan ada satu lebihnya bangsa ini loh, partisipasi warganya tinggi. Nah, ini adalah solusi makan siang gratis ala KDM ya, ala Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi itu memberikan insentif ya, uang langsung ya, berupa uang kepada orang tua murid untuk supaya orang tua murid ini memasak di rumah ya, dengan uang tersebut untuk dibawa anaknya ke sekolah. Jadi bedanya adalah kalau Kang Deddy Mulyadi itu yang masak adalah orang tua murid sendiri. Nah, kalau dari makan siang gratis Pak Prabowo itu yang masak adalah jasa catering ya, vendor. Dan setelah dilihat hasilnya ternyata lebih bagus, lebih baik kalau makanan itu, bekal makan siang bergizi gratis itu dimasak oleh orang tua murid itu sendiri. Saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Tidak ada Di larangan, sekolahnya guys. bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Ya, di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi pemain penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian
sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Betul. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana, pinjam sini menggunakan uang bunga. Beliau tidak melarang ya acara perpisahan atau acara saman ya. Tetapi harus dengan sesuai anggaran ya. Kalau bisa sesuaikan dengan kemampuan sekolah. Jangan menggunakan biaya yang mahal, apalagi mendatangkan artis. Nah, itu saja video yang bisa kita reaksi pada kesempatan kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.